Caranya gimana gitu? Caranya gini, kayak kita tulis, terus tuh nanti dikocok, diundi. Tulisan kita tuh yang kayak yang pertanyaan deh ya. Ya kayak arisan kocokan ibu-ibu gitu. Terus kayak kita tuh di sebuah di tempat kocokannya itu ada kayak kita pertanyaan gitu, pertanyaan. Nanti dan pertanyaan itu misalnya keluarnya kamu lebih suka cowok yang gimana gitu misalkan. Nanti di setiap pertanyaan itu ya kita jawab semua masing-masing, gimana menurut kalian masing-masing gitu loh. Jadi satu pertanyaan itu untuk semuanya, bukan untuk satu orang aja gitu. Boleh. Sekarang kita mau pertanyaan, menjawab sendiri gitu loh, sama jadi mix ya. Kita nggak boleh kasih nama, berarti itu tulisan siapa? Yes. Iyalah. Ya udah tau lah tulisan gue jelek. Dulu. Sebelum kita mulai, kita kocok dulu. Kita minum dulu. Sebelum mulai minumnya maksudnya. Segar-segar. Dikocok dulu ya. Ini buat sampah. Ini dari boleh ya kali ya. Ini dari Edzona dan Unshot Drinks. Baik nggak sih? Enggak kok. Enggak ya. Coba lihat. Iya tadi disuruh follow katanya. Saya juga beli tadi itu ngisi data itu loh kan. Oh, masih data. Terus kata dia follow ya kak. Oke, sekarang kita coba. Mari kita coba. Ada boba-boba nih ya? Ada bobanya. Boba-boba. Lalu ya. Enak kok. Enak kan? Coklat banget nggak? Enak kok. Kayaknya coklatnya juga nggak pelit ya? Ya ini udah semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita singkirkan dulu yang sekiranya ini barang-barang yang nggak penting-penting. Kasih gula bawah aja. Siap bu? Siap. Jangan pakai bumper ya, tolong please. Oke. Aduh. Siapa duluan yang mau bacain? Pembimpa Pimpa aja, yang pertama dia yang bacain duluan ya. Om Pimpa Layung Gambreng. Gue lagi. Sweet cuy. Oh iya. Kok diam aja, Masya Allah. Banyak kuman hidup nih kayaknya. 1, 2, 3. Hitung gua. Udah selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim nih ya. Kita biar Adio nggak tahu ini tulisan siapa. Jawaban gue. Pertanyaan gue nggak tahu jawabannya. Pokoknya yang ngejawab itu cuma berdua aja. Yang ngebacain nggak usah ngejawab. Oh seperti gitu. itu. Menurut kalian gimana sih yang harus kita lakuin dengan orang yang nggak tahu keadaan Gua nggak kita, tahu jawabannya, tapi ikut makanya nanya. campur dalam urusan kita? Kalau menurut gue sih ya, kalau selagi kita emang nggak seperti yang kan mereka nih ikut campur nih urusan kita. Kalau gue sih malah yang kayak bodoh-bodoh amat gitu. Yang ngejalanin hidup gue ya gue gitu. Yang kayak yang lebih kayak yang masa bodoh deh. Apa yang orang bilang tuh ya bodoh amat gitu. Mau dia bilang misalnya gue ini, gue itu, tapi kan dalam konteks yang emang gue nggak ngelanggar aturan, terus nggak nyusahin dia, ya kan misalkan nggak nyusahin dia, nggak ngerugiin dia, ngapa mesti yang kayak ini nggak usah ngerasa. Intinya gini, kita hidup di dunia ini emang kita diem aja banyak yang ngomongin, apalagi kita yang semena-mena yang kayak gimana gitu. Ya udah. Nih saya tambahin kan ya, itu kalau seumpamanya kita memang ikut campur dalam masalah, contoh dia cuman ikut campur dalam omongan. Kalau seumpamanya dia ikut campur dalam kita dalam urusan tindakan gimana? Gini ya. Panas boy ini kayaknya. Kalau misalkan cuman masih omongan ya, masih omongan doang, lewatin aja. Oke. Karena itu namanya. Kalau dia sudah melakukan tindakan,
tindakan yang dibalikin dengan tindakan juga. Gitu. Contohnya seperti apa? Gini, nggak selamanya orang diem itu harus diem juga. Ya memang benar gitu. sekali. Contohnya, kalau misalnya lo udah disenggol nih sama dia ya, istilahnya lo naik motor udah disenggol sama dia, senggol balik juga, langsung tendang aja, iya kan? Emang kayak gitu, karena gini, kita kan nggak ganggu dia nih, dia yang ganggu kita gitu kan? Ya harus iniin juga, karena gini, kita juga punya hati yang paling kecil, yang paling dalam. Emang kalau kita baik ya, apa namanya, nggak selamanya loh hati kita kecil kita itu nggak berontak, pasti berontak pasti. Seumpamanya memang ada orang yang ikut campur dalam masalah kita, kalau seumpamanya memang omongan sih oke lah, kita los aja lah gitu kan. Lewat aja gitu. Tapi kalau seumpamanya memang orang itu ikut campur dalam tindakannya, itu nggak bisa ditoleransi sebenarnya, nggak bisa ditoleransi. Karena apa? Ya urusan kita ya urusan kita gitu loh. Dia siapa sih? Walaupun keluarga juga, kalau semuanya kita udah punya keluarga sendiri, nggak akan bisa. Dia nggak ada hak sebenarnya. Karena yang ngejalin dulu gitu. Nah iya itu intinya dari masalah itu. Udah ya? Itu jawaban. Gue nggak jawab dari gue. Oke. Pertanyaannya. Lanjut nih. Saya ya. Sampai Dicokok dulu, dicokok. jangan sampai Tapi pertanyaan. nggak ketaruh juga loh. Tadi itu kan udah ada ininya, penadanya. Nah, tadi yang keluar kecil karena saya gulungnya kecil tadi. Nah, ngambil aja satu ah. Iya, ambil satu. Bisa bu? Apa? Ayo. Baca. Oke. Saya baca ya. Iya, baca. Pilih sederhana tapi setia atau kaya tapi selingkuh. Siapa dulu yang jawab? Ini apa sih bawahnya nih? Kaya 7 turunan, tanjakan. Kayaknya itu 7 turunan dari tanjakan. Oh iya oke 7 turunan lah ya. Oke nih, pilih sederhana tapi setia atau kaya yang 7 turunan sampai tanjakan, begitulah intinya ya. Tapi selingkuh. Oke. Gua duluan aja. Oke, silahkan. Ini. Kalau gua pilih yang sederhana tapi setia, karena apa? Setia itu nggak semua orang yang punya. Oke. Nah, kalau sederhana kita bisa cari bareng-bareng, ya kan? Karena untuk soal uang jangan terlalu permasalahan, karena apa? Kita tuh punya rezekinya loh, udah punya rezekinya, udah punya rezekinya masing-masing. Kalau Allah mau tetap kita yang kita sederhana nih. Kalau kata Allah, kamu suksesnya 2 tahun atau yang akan setelah menikah, atau kamu dikasih keturunan 2 tahun yang akan setelah menikah. Nah itu udah ketentuan dari Allah loh, maksud gua. Nggak oke, kalau sekarang kita sederhana nggak apa-apa, daripada kita nanti kaya melarat, sama aja kan, sakit hati terus mati. Iya kan? Iya nggak? Ujungnya mati juga. Nah, ujungnya mati juga. Iya kan? Daripada kita merana terus punya uang, tapi nih punya uang terus kita bawa benar itu benar. Enak sederhana. Jadi milihnya Sederhana kalau gue. sederhana aja. tapi setia. Karena setia tuh nggak dimiliki semua orang. Nih ya, laki-laki itu berbolak-balik hatinya. perempuan juga bisa berbolak-balik. Iya, perempuan juga sama aja. Itu tadi. Ya itu tadi, setia itu nggak dimilikin sama semua orang. Oke, silahkan. Bu. Kalau disuruh pilih sederhana tapi setia Atau kaya tapi selingkuh. Kalau gue sih jujur pilihnya yang sederhana FTV tapi ini setia. Indosiar. Bener kan? Iya. Sesuai dengan tadi yang Santika bilang, setia itu nggak bisa dimiliki oleh semua orang, dan semua orang tuh belum tentu bisa setia, ya nggak? Benar. Kalau misalkan soal uang tuh bisa dicari. Kita jangan pernah takut kita nggak bisa makan. Benar. Karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Iya. Ya kan? Betul. Cicak aja di dinding, nyamuk yang hinggap. Iya, Bener ya? benar. Ya kan? Jadi rezeki Benar. itu pasti Allah udah ngatur. Dan kalau menurut saya sih ya, kalau misalkan nih udah ada pasangan, terus dia itu sama-sama kayak jalan berjuang bareng-bareng untuk nyari rezekinya, pasti bakalan bisa dapet gitu lah. Benar. Cari aja jalannya gitu. Iya betul. Udah dibilang kan tadi, kita tuh udah punya ketentuan dan ketetapannya masing-masing. Tinggal kita yang mau ngelurusinnya atau mau ngebengkokinnya gitu jalannya. Daripada kaya punya semuanya, punya uang, Iya, tapi tapi gak ada perhatian, gak ada kasih benar. sayang, jadi Asli. semua mau dia.
ngelahirin sendirian ya ngasih anak kan. sendirian, atau nggak ada bahagia Benar. gitu. Bener nggak sih? Betul. Bener. Walaupun dia uangnya nggak habis Turunan ya, ditanjakan, tapi nggak bisa dipakai. semua itu. Oke. Jadi kita pilih sederhana tapi setia. Pilih bisnis duluan yang buat kita lebih bahagia, lebih nge-up gitu ya. Atau pilih nikah dulu tapi yang nggak tahu kita nikah itu bisa buat bahagia atau enggaknya. Oke, kalau bagi saya sih ya, itu pengalaman saya sih sebenarnya. Memang saya nggak berbisnis, cuman saya kan langsung menikah nih. Itu apa namanya? Jawaban dari kalian tadi tuh, rezeki itu nggak akan kemana. Bener. Kita nikah itu beribadah sama Allah. Jadi rezeki itu kita nggak akan tahu. Entah kita nanti setelah nikah bisnis kita. Memang sebelum nikah kita belum merencanakan bisnis itu. Cuman kan setelah nikah mungkin kita ada pandangan nih buat ke depan. Kita mau ngapain sih, bisnis apa sih? Apa boleh berdagang atau apa, cari kerja. Bakal ada jalannya untuk kita Setelah gitu. menikah gitu. Iya. Ya kan? Karena apa? Tujuan nikah itu beribadah dan kedua kita harus usaha. Kalau kita nikah dan nggak ada beribadah, nggak ada usaha, sama saja. Nah itu intinya saya. Ya kalau saya sih gini, kalau saya ya nilainya gini-gini. Kalau saya sih lebih memilihnya nikah dulu daripada bisnis dulu. Karena apa? Tapi ada garis bawah ya. Garis bawahnya kalau dia punya pasangan yang udah klop, udah cocok, udah nyatu. Ya kan? Kenapa? Karena ya buat apa lama-lama pacaran gitu loh. Kalau Ya. emang udah pas ya udah nikah aja. Nanti bisnis setelah nikah bisa dibikin dari otak berdua gitu loh. Bisa jalan dengan seiring berjalan waktu. Tapi kalau kita belum punya nih ya, kalau gua masih gadis misalnya, belum punya pasangan, nggak punya pokoknya nggak ada yang orang terdekat lah, belum ada planning buat nikah, ya mendingan bisnis dulu. Iya benar. Apapun itu bisnisnya, selagi kita ada modal, kita punya usaha, kita punya skill keahlian, bisnis dulu, majuin dulu bisnisnya, besarin dulu bisnisnya, nanti jodoh itu Allah udah ngatur. Sama kayak tadi yang dibilang rezeki, jodoh juga kan Allah yang ngatur kan. Jadi Allah tuh lebih tahu loh, misalnya kamu tuh nikahnya umurnya segini, ini jodoh kamu tuh Allah yang nunjukin gitu loh, udah ada waktunya masing-masing. Nah itu jawabannya. Jadi nggak perlu dirisaukan tentang jodoh, rezeki. Ya maut juga jangan dirisaukan sih sebenarnya. Tapi kan inget juga ya kita bakal mati ya. Iya. Kita nggak tahu umur. gimana gitu ya. Ya gitu, kalau pasti gitu. Lebih baik kalau memang udah ada cowok yang udah klop banget. Ya ayo Ya gitu loh. ini langsung udah klop banget ya nikah. Ya walaupun yang kita nggak antara yakin dan enggak, ya gitu deh pokoknya. Kalau misalkan ada keraguan mending jangan dulu deh, San. Lebih ke bisnis dulu aja. Kalau ada, tapi kalau udah 100% nih antara satu dan saya dan dia lah itu sama-sama yakin, ya udah nikah aja gitu loh. Karena nanti setelah nikah kita bisa atur rencana lagi. Misalnya mau bisnis apa, kita mau buka usaha apa, mau kayak gimana, itu kan bisa dibicarain berdua gitu. Pasti ada jalannya. Kalau sih gitu, nikah dulu. Kalau udah klop, kalau belum yang klop misalnya kayak ya kayak anak muda, kayak bocah-bocah jalan sana sini gak jelas, itu mending tahu usah, mendingan dulu bisnis Nah, dulu. kalau dilihat dari jawabannya kayaknya pengalaman pribadi Iya, semua. pengalaman pribadi, beneran. Iya. Ya, gitu Ya, sih. sih. Dah. Udah ya. Iya benar. Sis. Ya yuk langsung. Lanjut sis. Coba lagi, pilih aja deh. Enggak ini. Kebanyakan tiga. Cuy. Ambil Sini, aja. lagi. Masih berat. Menurut kalian, kalau kita tuh punya temen yang udah Aduh. kita anggap baik banget, tapi Mamang Ian ternyata pulang. di balik itu semua ada maksud dan tujuan untuk menjatuhkan kita. Teman ya ini. Teman bukan sahabat ya. Silakan Susan dulu. Kalau saya sih ya, kalau teman begitu Baik banget dia. baik banget memang sih semua orang itu ada kalanya kita nemuin orang yang memang baik banget di depan, cuman di belakang menjatuhkan kita. Intinya kalau semuanya memang kita mengetahui orang itu memang ingin menjatuhkan kita, ya udah ngapain sih kita berteman lagi sama dia. Lebih baik kita menjauh gitu. Tapi jangan sampai kita memperlihatkan tindakan kita yang memang untuk si dia itu ngejauh. Udah gitu aja inti saya, ngejauh dari Jadi orang kamu itu. kayak pergi secara perlahan. Iya benar. Kita nggak bisa mau nyetop dia untuk ngelakuin keburukannya ke kita, mending kita aja yang ngejauh. Jadi sama aja kayak susah. Mending secara ngejauh perlahan. secara perlahan aja. Tapi jangan tunjukin kalau kita pengen. Iya benar sekali. Jadi cari aman lah. Cari. Itulah tadi video kita tentang hari ini. Kita jalan-jalan, kita nge-games ya. Terus tadi makan ya. Terus udah minum, udah ngobrol, ya namanya temu kangen lah. Nah terus tadi tuh konten kita yang tadi itu tuh cuman kayak kasih
pendapat menurut diri benar, kita benar. masing-masing Iya, aja benar sih banget. sebenarnya. Jadi nggak ada yang menyinggung, nggak ada yang apalah Iya, lagi benar. gitu ya nggak Nggak ada Iya. konteks menyinggung Nggak ada, sama nggak sekali ada ya. sama sekali. Ya pokoknya gitulah, tadi tuh cuman ya penilaian tentang Hmm. diri kita sendiri aja deh. Maksudnya kayak apa yang kita rasa, apa yang kita ya kan namanya Iya, apa pendapat yang ya. kita alamin ya kita tuangin di situlah. Sedikit banyaknya sudah kita tuangin di situ. Jadi nggak ada konteks juga yang kayak menyinggung, nggak. Nggak ada. Itu apa yang kita Kita mah alamin, have fun aja. ya have fun aja. Buat have fun sih sebenarnya, bukan Nggak ada yang nggak nyinggung siapapun. Ya, pokoknya gitu deh. Buat kalian tadi ya yang pengen banget Alias, gue gak ngerti istilahnya. yang mau percantik diri, betul. datang aja ke studio aku di kalau di Kota Bumi di Jalan Soekarno Hatta Gang LDI nomor 280. Dan untuk penempatan yang di Liwa, kita di depan Pemda Liwa, pas banget Pemda Liwa, Kecamatan Balik Bukit. Di situ kita ada ininya kok, ada studionya. Kalau enggak bisa juga mau buatnya pakai Instagram ya. Ya boleh di Instagram ayana.lashes. ayana.beauty.lashes. Jangan lupa. Dan satu lagi, jangan lupa like, comment, And subscribe di YouTube channelnya Mutiara Sari Arsya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.